Reforming Heart, hari ke-62. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Daud dipulihkan. Mari kita membaca Alkitab dari kitab 2 Samuel, pasal 12, ayat 16 sampai dengan 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija, oleh karena Tuhan. Yoab berperang melawan Raba, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Perang melawan Bani Amon berakhir. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, aku berperang melawan kota Raba dan telah merebut pula kota Air. Oleh sebab itu, kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu, dan rebutlah, supaya aku jangan merebut kota itu, dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu. Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara, ia berangkat ke kota Raba dan berperang melawannya, lalu merebutnya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertahtakan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan kepada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkatnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi dan kapak, juga diperkerjakannya mereka di tempat perbuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Mari kita merenungkan. Bagian bacaan kita untuk hari ini mengatakan bahwa Daud berpuasa dan berbaring di lantai demi kesembuhan anaknya. Daud sangat memohon kepada Allah untuk kesembuhan anaknya. Tuhan tidak mendengarkan doa Daud. Tuhan memberikan tulah kepada anak Daud dan Batsyeba, tercatat di dalam ayat ke-15, dan akhirnya membunuh anak itu di ayat 18.
Semua pegawai-pegawai Daud takut memberitakan ini kepada Daud. Waktu anaknya sakit saja, Daud menyiksa diri sampai sedemikian, apalagi waktu anaknya sudah mati. Jangan-jangan Daud malah bunuh diri. Mereka terus berbisik-bisik sampai akhirnya Daud mengetahui bahwa anak itu sudah mati. Penghukuman Tuhan dimulai, tetapi juga bersamaan dengan dipulihkannya Daud. Dalam bagian selanjutnya, hukuman Tuhan terus berlanjut, tetapi begitu juga dengan pemulihan rohani Daud. Maka setelah mendengar anaknya sudah mati, dan ini menjadi awal penghukuman Tuhan bagi Daud, Daud segera bangkit, membersihkan diri, dan masuk ke rumah Tuhan untuk sujud menyembah Tuhan. Setelah itu barulah dia pulang dan makan. Daud memohon dengan sangat, tetapi tidak memaksa Tuhan. Jika Tuhan belum jawab, dia akan terus ngotot minta kepada Tuhan. Jika Tuhan sudah tolak, dia berhenti meminta dan tunduk kepada jawaban Tuhan. Maka Daud pulang ke rumah, menghibur istrinya, yaitu Batsheba, dan tidur dengan dia. Tuhan memberikan anak kepada Daud melalui Batsheba, dan anak itu dinamai Salomo. Tuhan mengasihi anak ini, dan inilah anak yang akan Tuhan jadikan sebagai penerus Daud. Penerus Daud lahir dari perempuan yang pernah berzinah dengan Daud. Mengapa cara Tuhan seperti ini? Cara Tuhan yang bijak dan benar adalah seperti ini untuk menunjukkan bahwa janji Tuhan kepada Daud melalui keturunannya mencakup janji pemulihan yang sanggup Tuhan kerjakan. Tuhan memulihkan umat-Nya dari keadaan yang sangat rusak menjadi keadaan yang baik. Tuhan memulihkan Daud dan Batsheba yang memulai hubungan mereka dengan perzinahan dan pembunuhan, tetapi dipulihkan dengan seorang anak yang telah dijanjikan sebagai penerus tahta Daud. Melalui anak inilah Tuhan akan mendirikan bait suci-Nya. Bukan saja Tuhan memberikan anak sekali lagi kepada Daud melalui Batsheba, Tuhan juga memulihkan kekuatan Daud. Kisah perang dengan orang Amon yang seperti dilupakan karena diselingi oleh kisah besar tentang kejatuhan Daud tetap berlangsung dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel. Tuhan kembali mengokohkan tahta Daud. Ayat 26 dan 27 menyatakan bahwa Yoab dan pasukannya telah menaklukkan Raba dan telah merebut tempat persediaan air sehingga membuat rakyat yang terkepung makin terdesak. Setelah berhasil mendesak orang Amon, maka Yoab meminta Daud untuk membawa seluruh pasukan dan menaklukkan seluruh orang Amon. Maka Daud maju dan menghancurkan kota Raba milik orang Amon, menaklukkan Raja Hanun, dan mengambil mahkota raja itu untuk menyatakan kekuasaan Israel ada pada Amon. Tuhan tetap memulihkan Daud dan tetap memelihara kekuatan pasukan Israel, sehingga orang Amon tunduk kepada Israel. Bagian pertama, kaitan bagian ini dengan seluruh kitab 2 Samuel. Bagian ini merupakan kisah yang seharusnya melanjutkan 2 Samuel pasal 10 ayat 19. Bersamaan dengan terjadinya perang dengan Bani Amon, Daud berzinah dengan Batsheba. Maka ketika Daud bertobat dan kembali kepada Tuhan, kitab ini dengan sangat indah menutupnya dengan kemenangan atas Amon. Penempatan yang memberikan kita pesan bahwa Tuhan tetap menyertai Daud dan tidak menghilangkan kasih setianya kepada dinasti Daud seperti dia dulu telah menghilangkan kasih setianya kepada dinasti Saul. Mari kita melihat kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 15 yang berbunyi demikian. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Bagian ini juga menjadi pembuktian akan kesetiaan Tuhan terhadap janjinya dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 15 tersebut. Cara penulisan kitab ini menempatkan kejatuhan Daud dan pemulihan yang Tuhan kerjakan, menyatakan bahwa Tuhan adalah setia. Seolah-olah Tuhanlah yang diuji oleh kejatuhan Daud. Apakah Tuhan tetap akan memakai Daud setelah ia jatuh?
Jawabannya adalah ya. Tuhan tetap menyatakan kesetiaannya kepada Daud. Bahkan lebih lagi, Tuhan malah memakai Batsheba untuk memberikan anak yang Tuhan janjikan kepada Daud. Tuhan membangkitkan Salomo bukan dari Mikal, anak Saul, juga bukan dari Abigail, perempuan cantik yang penuh bijaksana, tetapi dari Batsheba, perempuan cantik yang berdosa zinah dengan Daud. Tuhan menyatakan kesetiaannya dengan memberikan pengampunan kepada Daud dan memulihkan dia kembali, serta tetap mengokohkan kerajaannya. Bagian kedua, apakah yang dapat kita pelajari? Kata-kata Daud dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 25 dan 29 menjadi nyata. Dalam 2 Samuel ayat 25, Daud berdoa seperti ini. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Ini berarti Daud menyadari bahwa satu-satunya yang dapat membuat dia dan keluarganya tetap ada di hadapan Tuhan adalah karena kasih karunia Tuhan. Dia tidak sanggup menjalani hidup yang lebih baik dari Saul. Dia pada akhirnya akan terpeleset dan tanpa tangan Tuhan yang menopang, tentu dia sudah harus dibuang sama seperti Saul dibuang. Inilah yang perlu kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Kita semua tidak lebih baik daripada orang lain yang berdosa. Hanya orang Farisi yang terus menipu diri dan merasa lebih baik dari orang lain. Kalau saudara juga terjangkit penyakit Farisiisme ini, maka saya mohon saudara dengar kembali baik-baik bagian bacaan kita hari ini, ditambah Kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 25 sampai dengan 29 yang berbunyi demikian. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dengan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Tuhanlah yang membuat kita tidak sebobrok orang lain. Jangan menganggap diri hebat. Jangan menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Daud pun tidak menganggap dirinya dan kaum keluarganya lebih baik dari Saul dan kaum keluarganya. Dan karena itulah dia bersujud dan memohon doa ini. Mari kita melihat kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 18 yang berbunyi demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Tuhan pun menjawab doa ini karena meskipun Daud jatuh ke dalam dosa, Tuhan memulihkan dia kembali. Bukan Daud, tetapi Tuhan yang setia. Bukan kita, tetapi Tuhan yang sanggup. Kiranya kita terus berjuang untuk melawan dosa, hidup suci, dan tetap mengakui bahwa Allah sajalah yang beranugerah kalau kita sanggup berjuang dengan baik. Yang ketiga, bayang-bayang Kristus.
Tuhan menjanjikan bahwa anak Daudlah yang akan membangun bait bagi Allah. Yang dimaksudkan adalah Kristus, tetapi setiap janji di dalam Perjanjian Lama mempunyai penggenapan ganda atau double fulfillment. Maka janji Tuhan itu digenapi di dalam kelahiran Salomo dan nanti akan digenapi secara sempurna di dalam Kristus. Berarti Salomo adalah bayang-bayang pernyataan tentang Kristus di dalam Perjanjian Lama. Salomo menjalani panggilannya sebagai bayang-bayang dari apa yang akan dilakukan Kristus di dalam Perjanjian Baru. Apakah yang dinyatakan oleh Salomo sebagai bayang-bayang dari Kristus? Yang pertama adalah dia lahir dari seorang perempuan yang melambangkan dosa perzinahan dan pembunuhan Daud, yaitu Batsheba. Salomo lahir dari ibu yang menjadi ingatan akan kejatuhan Daud. Ini juga yang menjadi ciri Kristus. Dia disebut orang Nazaret, sebutan untuk menghina dia karena dari Nazaret tidak pernah muncul orang-orang yang baik secara agama. Dia lahir dari seorang perempuan yang harus menanggung aib karena sudah hamil sebelum dia menikah, meskipun kehamilannya bukanlah karena perzinahan. Kristus lahir dengan hal-hal yang remeh dan hina mengelilingi kelahirannya. Tetapi justru disinilah maksud Allah digenapi. Dia hadir untuk memberikan pemulihan bagi yang berdosa. Dia hadir untuk mempermalukan orang yang merasa diri terhormat, mulia, dan suci. Dia hadir untuk memberikan penghiburan bagi orang yang menyadari dosa-dosanya dan mau bertobat kembali kepada Dia. Dia tidak alergi kepada orang berdosa dan hina. Dia mengidentikan dirinya dengan orang berdosa dan orang hina, meskipun dia sendiri tidak pernah berbuat satu dosa pun. Mari kita melihat kitab Ibrani pasal 2 ayat 17 yang berbunyi demikian. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Mari kita melihat kitab Ibrani pasal 4 ayat 15 yang berbunyi demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.